Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Cempaka Indah. Saya dari semester 2, kelas A, Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana. Di sini saya akan memenuhi tugas yang diberikan oleh Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nur Aini SHMH dengan asisten dosennya yaitu Bapak Dr. Muhammad Rendi Aridayandi SHMH dengan tugas yaitu mereview pada pertemuan kelima pada tanggal 22 Februari 2021 tentang metode-metode pembaharuan KUHP dan juga menganalisis pasal KUHP dan pasal RKUHP. Metode pembaharuan KUHP. Yang pertama yaitu ada evolusi atau evolusionis, yaitu pembaharuan yang dilakukan dengan cara menyelipkan pasal-pasal baru dalam KUHP. Contohnya pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang penerimaan perjudian, merubah pasal 542 dalam buku 3 KUHP menjadi pasal 303 bis dalam buku 2 KUHP, sehingga konsekuensinya dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974, maka semua macam bentuk tindak pidana perjudian adalah merupakan tindak pidana kejahatan karena diatur dalam buku 2 KUHP dan sanksi pidananya menjadi dinaikkan atau diperberat karena merupakan kejahatan. Yang kedua yaitu metode kompromis, yaitu pembaharuan yang dilakukan dengan cara menambah atau menyelipkan bab baru dalam KUHP. Jadi, apabila ada aturan baru, cukup dengan cara menambah atau menyelipkannya saja. Misalnya, pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976 tentang sarana dan prasarana penerbangan. Melalui undang-undang ini, menambah bab baru dalam KUHP yaitu bab 29A dalam buku 2 pasal 479A, diingat adalah pasal 479J KUHP, yaitu dalam penerbangan menganut arti yang sempit jika dibandingkan dengan pasal 385A KUHP yang menganut pembajakan pesawat udara yang mengandung arti yang luas. Jadi, perbedaan antara metode evolusi atau evolusionis dengan metode kompromis yaitu pada evolusi pembaharuannya dengan menyelipkan pasal-pasal baru, sedangkan metode kompromis pembaharuannya dengan menyelipkan bab baru. Yaitu yang ketiga, yaitu metode global, yaitu pembaharuan hukum pidana material maupun hukum pidana formal. Contoh pada Undang-Undang Nomor 7 Darurat Tahun 1955 tentang tindak pidana ekonomi yang mengatur baik pidana formil maupun pidana material. Periodisasi pembaharuan KUHP. Secara kronologis, perubahan, penambahan, dan pembaharuan Undang-Undang Hukum Pidana telah dilakukan terhadap beberapa peraturan atau undang-undang yang diantaranya yang pertama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana, yang kedua Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang peraturan tutupan, yang ketiga Undang-Undang Nomor 7 Darurat Tahun 1955 tentang pengusutan, penuntutan, dan peradilan tindak pidana ekonomi. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960 tentang perubahan KUHP. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian. Yang keenam, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang perubahan KUHP yang berkaitan dengan kejahatan terhadap keamanan negara. Yang ketujuh, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi. Selanjutnya saya akan menganalisis pasal KUHP dan juga pasal RKUHP. Di sini saya mengambil pasal KUHP pasal 12. Ayat pertama yaitu pidana penjara dijatuhkan untuk seumur hidup atau selama waktu tertentu. Ayat kedua, pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek adalah 1 hari dan paling lama 15 tahun berturut-turut. Ayat ketiga, pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk 20 tahun berturut-turut. Dalam hal kejahatan yang pidananya, hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana penjara seumur hidup, dan pidana penjara selama waktu tertentu.
Begitu juga dalam hal batas 15 tahun dapat dilampaui karena perbarengan atau konkursus, pengulangan atau residif, atau karena yang ditentukan dalam pasal 52 dan 52A. Ayat keempat yaitu pidana penjara selama waktu tertentu, sekali-kali tidak boleh lebih dari 20 tahun. Dan juga saya mengambil pasal 68 RKUHP. Ayat pertama, pidana penjara dijatuhkan untuk seumur hidup atau untuk waktu tertentu. Ayat kedua, pidana penjara untuk waktu tertentu dijatuhkan paling lama 15 tahun berturut-turut atau paling singkat 1 hari, kecuali ditentukan minimum khusus. Ayat ketiga, dalam hal terdapat pilihan antara pidana mati dan pidana penjara seumur hidup, atau terdapat pemberatan pidana atas tindak pidana yang dijatuhi pidana penjara 15 tahun, pidana penjara untuk waktu tertentu dapat dijatuhkan untuk waktu 20 tahun berturut-turut. Ayat keempat, pidana penjara untuk waktu tertentu tidak boleh dijatuhkan lebih dari 20 tahun. Terdapat persamaan pada KUHP pasal 12 ayat 1 dan 4 dengan RKUHP pasal 68 ayat 1 dan 4. Dan ada pula perbedaannya pada KUHP pasal 12 ayat 2 tidak ada ketentuan, yaitu hanya ditentukan minimum khususnya. Ketentuan tersebut adanya pada RKUHP pasal 68 ayat 2. Perbedaan kedua yaitu pada RKUHP pasal 68 ayat 3 tidak ada ketentuan, yaitu hanya dapat dilampaui karena perbarengan atau konkursus, pengulangan atau residif, atau karena yang ditentukan dalam pasal 52 dan 52A yang berbunyi, bila mana seorang pejabat karena melakukan perbuatan pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya atau pada waktu melakukan perbuatan pidana memakai kekuasaan, kesempatan, atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya dapat ditambah sepertiga. Dan bila mana pada waktu melakukan kejahatan digunakan bendera kebangsaan Republik Indonesia, pidana untuk kejahatan tersebut ditambah sepertiga. Jadi ketentuan tersebut tidak ada pada RKUHP pasal 68 ayat 3, adanya pada KUHP pasal 12 ayat 3. Jadi pada RKUHP pasal 68 ini tidak berlaku pada pejabat yang melakukan pidana, tidak akan ditambah hukumannya sepertiga dari hukumannya. Jadi menurut saya lebih setuju pada KUHP pasal 12 dibandingkan RKUHP pasal 68 karena pejabat yang melakukan pidana seharusnya ditambah hukumannya karena telah menyalahgunakan jabatannya dan tidak memberikan contoh yang baik pada rakyatnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.